Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam acara Masih Ada Tuhan. Tema kita pada kali ini saya beri judul Rilis atau Melepaskan. Firman Tuhan saya ambil di dalam Filipi 3 ayat 8-11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Dan berada dalam dia bukan karena kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, apa yang harus kita rilis? Apa yang harus kita lepaskan? Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa apa yang menjadi kebanggaannya dia, apa yang menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan saat masa lalunya. Kita tahu Rasul Paulus seorang yang luar biasa, seorang yang terhormat, seorang yang cukup kaya. Tetapi itu tidak menjadikan dia bangga ketika dia mengenal Kristus. Itu tidak menjadikan sesuatu yang berharga masa lalunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu perkataan yang jelas dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen melepaskan masa lalunya, tetapi sering diambil lagi. Dilepaskan, tabiat lamanya dilepaskan, tetapi diambil lagi, dikerjakan lagi. Bapak Ibu, teladan daripada Rasul Paulus. Masa lalunya dilepaskan dan dianggap sampah. Ini sangat menggembirakan. Suatu perkataan yang baik sekali. Kalau kita melihat arti kata sampah, artinya sesuatu yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ibu-ibu, kalau mengupas buah, kulit buah, mengupas udang, dan menaruh di dalam suatu tempat untuk dijadikan sampah. Saya yakin dan percaya itu tidak dipergunakan lagi. Itu dibungkus rapat-rapat dan dimasukkan sampah. Jadi sampah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa diharapkan lagi. Itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Kita harus melepaskan masa lalu kita. Kita harus melepaskan sesuatu yang tidak berkenan. Kita betul-betul harus melepaskan yang Tuhan tidak suka. Yang firman Tuhan berkata jangan atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini sering kita, apa yang kita lepaskan masih kita ambil. Mari kita untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. Jangan lupa, dia telah melepaskan haknya. Yesus menjadi manusia untuk menebus kita. Kita harus melepaskan semuanya. Ada orang banyak bertanya, Pak, kenapa doa kita belum dijawab? Doa saya belum terjawab, Pak. Jangan-jangan ada hal-hal yang belum dibereskan. Jangan-jangan ada hal-hal yang belum kita selesaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari di dalam masa-masa yang cukup prihatin seperti saat ini, jangan mengambil sampah itu kembali. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Hanya karena dosa kita. Di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tetapi karena dosalah yang membuat doa kita tidak sampai. Yang membuat doa kita seolah-olah tidak dijawab. Hari ini Bapak Ibu, mari kita bereskan.
yang kita anggap sampah betul-betul kita buang dan tidak kita pakai lagi. Hidup kita sudah diperbarui. Hidup kita sudah dimurnikan. Kita sudah murni serupa dengan Kristus. Saya berdoa biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan di dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Untuk kita tetap bertahan, untuk kita tetap serupa dengan Kristus. Rilis yang tidak berguna, yang merusak kerohanian kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita kerjakan hal-hal yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Salam sehat.